sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari Lisien. Nanti setelah kesaksian dari Lisien juga kita ada dessert. Terima kasih untuk semua yang sudah membawa dessert. Thank you very much. Itu juga ada satu talenta. Itu kembangkan talenta yang Tuhan kasih itu, kembangkan. So once again thank you. Lisien. Saya bersyukur sekali sama Tuhan ya, kalau pada hari ini saya bisa ketemu Bapak Ibu Saudara yang sudah berapa tahun ya, 3 tahun kayaknya ya, waktu COVID sampai sekarang baru bisa ketemu hari ini. Saya bersyukur sekali dan saya juga tadi juga ada lagu kemenangan ya, kita menang dari segala saudara, dari segala rasa takut, dari segala rasa enggan untuk keluar karena tadi ya khawatir ini itu, khawatir masih kena virus atau apa, tapi hari ini lumayan cukup banyak yang berkumpul. Saya bersyukur sama Tuhan, kita sudah menang atas segala pikiran-pikiran itu negatif ya, karena hari ini rekreasi kita ini bukan rekreasi yang cuma biasa aja seperti orang-orang lakukan ya, cuma makan, cuma seneng-seneng, tapi rohani kita ya sudah diisi oleh firman Tuhan ya, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan ya. Sebetulnya saya juga terharu saudara, kalau saya ingat pertama kali saya jemput juga orang-orang yang saya jemput dulunya ya, saya tuh terharu, saya teringat saudara-saudara yang kita kasihi sudah nggak bersama-sama kita lagi ya, waktu yang begitu itu yang 3 tahun itu membuat kita itu terpisah juga nggak pernah bertemu, juga berpisah juga, mereka sudah kembali pulang ke surga ya. Biarlah kita semua tetap setia ya kepada Tuhan sehingga kita kelak bisa bertemu mereka di surga. Ada amin Bapak Ibu Saudara, amin ya. Saya juga bersyukur sekali. Sebetulnya mengadakan rekreasi di tempat Kosunyang ini sebetulnya pertama-tama banyak yang ngomong, aduh jauh, kayaknya kita ini sudah lebih tua 3 tahun ya, sudah pada katanya jauh sekali. Tapi saya bersyukur sekali ya, bisa ada hari ini, kita semua bisa hadir meskipun agak perlu banyak perjuangan. Sebetulnya kita luar biasa, Tuhan kasih cuaca yang bagus ya. Tadi juga saya banyak menikmati sepanjang perjalanan, itu luar biasa, bagus sekali Kosunyang, rumahnya yang dikasih Tuhan ini. Dan yang satu hal yang kita bisa pelajari, begitu luar biasanya kesetiaan dari Kosunyang dan Ci Arvia untuk datang setiap minggu di gereja. Itu yang selalu memberkati saya saudara. Saya meskipun jauh, sebetulnya secara daging ya, waktu COVID memang kita sudah terlalu enak libur ya, kepingin libur di rumah, kepinginnya nyantai di rumah, nggak mau ke gereja. Tapi selama saya pikir, selama dikasih kesempatan dan kita melihat orang-orang yang setia, itu sudah memberkati dan membuat saya juga rindu untuk datang ke gereja lebih setia lagi. Saya juga rindu Bapak Ibu Saudara datang berkumpul bersama-sama sehingga kita juga bisa dihangatkan kembali di dalam kasih Tuhan, persatuan yang luar biasa. Ada amin Bapak Ibu Saudara ya. Puji nama Tuhan. Yang kedua saudara, saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat saya masih hidup bersama Anwar ya, karena 2 bulan yang lalu saudara, waktu itu bulan Juni akhir kan, sebelum ada pertemuan yang pertama lansia, saya bilang nggak bisa ikut karena kan saudara mau datang begitu dari Indo. Ketika saya mau menjemput mereka dari airport, waktu itu saya pulang dari kerja dijemput sama Anwar gitu ya, mau cepet-cepet, mau mandi, mau jemput saudara yang ke airport itu. Tetapi waktu setelah keluar dari Tim Horton itu ada persimpangan jalan begitu, saya lurus begitu jalannya dan masih hijau ya. Di kanan saya ini ada penyeberangan jalan. Di situ banyak mobil yang berhenti karena lampunya merah kan gitu. Ada school bus juga, ada mobil-mobil yang lain itu berhenti di sebelah kanan saya. Ternyata dari depan itu ada mobilnya pickup besar kayak GMC atau Ford itu yang besar, yang belakangnya bak itu. Jadi tinggi sekali, langsung dia belok, nabrak, langsung kita rasanya kayak
apa ya, seperti kayak di dalam kapal yang jadi posisi saya itu kenceng, jadi bisa sampai 90 derajat berhenti gitu, berhenti. Dan pas berhenti itu nggak jalan mobil saya, dan itu di depan saya itu ada zebra cross yang ada school bus di sana, mbak anak-anak sekolah pulang. Jadi di pinggir-pinggirnya juga ada mobil yang berhenti kan, tapi dia langsung ini belok, langsung habis hantam mobil kita, langsung dia hantam mobil yang di itu penyeberangan jalan tuh. Jadi ada mobil 2 yang kena mobilnya itu sampai juga naik ke trotoar begitu ya. Jadi terus saya tuh hanya ingat, Tuhan, saya sepertinya kayak di dalam main film itu kayaknya itu ya. Tapi yang luar biasa saya rasakan tuh, saya nggak kena apa-apa ya, nggak apa, tetapi lama kemudian itu balonnya keluar semua tuh, airbagnya. Jadi saya juga kaget, dan sempat ada record yang berbunyi kalau mobilnya itu lagi berhenti gitu ya. Jadi bagus juga berhenti mobilnya itu, nggak sampai jalan lagi pas kayak nobro gitu. Kalau itu di depan saya persis mobil school bus itu yang berhenti di sana. Kalau saya masih jalan lagi, bisa nabrak, itu urusannya juga panjang karena ada anak-anak kecil di sana ya. Terus saya itu ajak Anwar keluar, ayo keluar cepetan keluar, saya takut juga pas ada kebakar atau gitu ya. Tapi Anwar tuh nggak bisa keluar gitu. Waduh, saya pikir pasti kakinya tuh kena dashboard atau apa begitu ya, pasti dia ini. Sampai saya bilang lama gitu nggak keluar. Waduh, ada orang yang bilang ayo oke, oh Anwar oke, saya bilang. Akhirnya Anwar bisa dituntun gitu pelan-pelan keluar. Tapi akhirnya dia duduk, terus saya juga keluar, terus langsung banyak ambulan datang, itu semua datang ya. Waktu itu Anwar juga langsung dimasukkan ke ambulan karena pikir mereka Anwar ada apa-apa begitu ya. Puji Tuhan ya, dia ngomong memang tekanan darahnya tuh tinggi sekali karena memang mungkin syok ya. Saya masih ada di luar karena saya pikir kalau ada yang tanya-tanya urusan polisi saya bisa jawab begitu. Lalu saya telepon anak saya, memang dekat dari rumah, jadi anak saya datang juga ngasih penjelasan begitu ke polisi. Ternyata Tuhan luar biasa, itu saudara yang jadi saksi itu sopir bus, karena dia kan posisinya tinggi, jadi dia lihat persis itu kejadiannya. Tuhan baik sekali. Jadi dia yang ngomong, dia yang jelasin ke polisi, dan Anwar cepat dilarikan ke emergency gitu ya. Tapi Anwar di dalam katanya merasa ya, saya ini kayak nggak apa-apa begitu, tapi kok dibawa ke ambulan gitu, kayaknya ambulannya juga kayaknya begitu. Dan dia pikir katanya, papa mertua saya aja sakit nggak pernah naik ambulan, tapi saya kayaknya kok kayak parah-parah begitu ya. Tapi saya bilang nggak apa-apa, karena Citra juga bilang saya gitu, kalau ada apa-apa cepet ke emergency karena bisa langsung ditangani dokter, hasilnya juga bisa langsung tahu gitu. Saya takut kalau ada yang patah begitu. Saya ininya rusuk saya ini sakit sekali karena mungkin kena seat belt juga ya. Jadi saya juga diantar anak ke emergency. Memang lama sih antrinya, tapi akhirnya sampai malam hampir subuh. Tapi semua sudah diperiksa CT scan semua, itu nggak ada yang patah, nggak ada yang retak gitu, nggak ada. Jadi kata dokter semua oke ya. Perlu ini nggak dokter? Oh nggak perlu, kamu cuma perlu istirahat katanya begitu. Saya bersyukur sekali sama Tuhan saudara, saya langsung dapat semua hasilnya ya. Jadi terus saudara, ketika saya melihat foto mobilnya itu saudara, saya cuma terharu saudara. Saya bukan terharu dan sedih karena mobil saya itu hancur, tidak saudara, tapi terharu saya itu kalau sudah saudara misalnya melihat ya, itu sudah ada luarnya itu pinggirnya itu sudah wrinkle begitu besinya itu ya. Jadi nggak mungkin lagi ya, kalau lihat fotonya pasti orangnya itu ada apa-apa di dalamnya ya. Tapi Tuhan luar biasa. Saya waktu ketemu Junita, waktu kapan hari saya ketemu sama couple itu ini fellowship ya, dia nangis ya karena waktu melihat foto saya itu, foto mobil, dia pikirnya saya sama Ko Anwar sudah ada di rumah sakit atau gimana begitu. Dia sampai akhirnya keluar air mata. Terus ternyata itu Jori bilang, oh enggak kok, Ko Anwar tadi datang gereja gitu. Jadi dia sampai kayaknya amazing gitu sama Tuhan ya. Dipikir saya sudah ada di rumah sakit, mungkin nggak sadar atau gimana, tapi Tuhan masih memberi saya hidup. Saya kalau melihat foto itu, saya bilang sama Citra, Cit, ini foto kenang-kenangan ya, mujizat Tuhan ada di sana ya.
saudara, saya ingat saudara, kalau waktu itu memang secara daging ya, kalau sudah diliburkan lama ya, orang seneng saudara nggak masak, nggak apa ya, nggak pelayanan, bener nggak? Ya, saya terus terang begitu, tapi saya bilang Tuhan, kalau Tuhan memberikan saya hidup, saya mau mempergunakan waktu dengan apa yang bisa saya kerjakan. Dengan apa yang saya kerjakan itu saya nggak bisa membalas semua cinta kasih Tuhan. Kita nggak bisa balas saudara, karena Dia sudah terlalu baik buat kita. Apa yang kita kerjakan hanya ucapan syukur kita nggak bisa balas itu semua ya. Saya tahu waktu itu kalau diberikan Tuhan pada saya, berarti Tuhan mau saya melakukan apa yang saya bisa untuk Tuhan ya. Saya sadar, dan waktu itu saya ini ya saudara, saya bilang sama ketua lansia, saya bilang untuk yang nextnya saya tetap membantu melayani untuk makanan ya. Saya sangat mengasihi para lansia. Saya tahu ya, yang lebih tua itu adalah orang-orang tua saya, yang sama-sama umur saya adalah saudara-saudara iman yang saya kasihi saudara. Mari saudara, dengan waktu yang ada ini, biarlah kita pakai untuk melayani Tuhan, menabur selama kita masih bisa menabur saudara. Suatu kelak kita akan menuai bersama-sama di surga. Mungkin kita nggak dapat langsung ya sekarang gantinya, oh mana taburanmu, mana bisa kelihatan tuayan itu. Tapi kita percaya suatu saat mungkin kita menaburnya dengan tetesan air mata ya, tapi suatu kelak kita akan menuai bersama-sama dengan sorak-sorai. Ada amin saudara? Ya, di surga, puji nama Tuhan, dan kita bertemu dengan kekasih-kekasih kita yang sudah bertemu dengan Bapa di surga ya. Mungkin hari ini kita nggak bisa melihat mereka sudah lebih tua dari kita banyak ya, tapi saya bersyukur kalau mendengar kabar ya tante-tante dan om yang tua yang nggak bisa jalan, mungkin yang nggak bisa ini, tapi masih hidup, masih sehat. Kita sudah bersyukur sama Tuhan. Saya senang sekali berkumpul sama lansia karena saya lebih bisa belajar apa artinya hidup ini. Kalau kumpul sama orang muda terus saudara, kayaknya umurnya masih panjang, mereka mau seneng-seneng terus, mereka mau seneng-seneng untuk hal-hal dunia, tapi itu semua akan kita tinggal. Itu semua adalah sementara saudara. Tapi kalau berkumpul sama orang tua, bisa mengerti kalau waktu ini adalah waktu yang indah ya. Itu semua adalah kemurahan Tuhan.